Shalom semua. Oke, malam hari ini kita bahas sama-sama, kita buka sama-sama Mazmur pasal yang ke-23. Ini merupakan sebuah perikop yang sangat populer yang kalau diambil surveinya, ini merupakan sebuah ayat yang paling sering dibuat atau dicantumkan di sebuah gift item. Nomor 2-nya itu Mazmur 91. Mazmur 23 bahkan menjadi ayat hafalan waktu kita sekolah minggu dulu. Saking sering hafalinnya sampai nggak ngerti artinya, cuman hafalin aja. Hari ini kita eksposisi ringan aja supaya Bapak Ibu ngerti yang ditulis sama Daud itu apa. Dan ini Mazmur Daud itu banyak sekali merupakan sebuah metafor tentang kehadiran Yesus. Dan bahkan apa yang Yesus kemudian khotbahkan banyak sekali diambil dari kitab Mazmur. Mazmur 23 ayat yang pertama mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan gembala berarti kita dombanya ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Katanya nih, domba itu binatang yang paling bodoh. Bukan kata saya loh. Katanya dia paling bodoh. Bahkan kalau kita lihat di beberapa channel YouTube gitu misalnya ya, ada domba yang sudah ditolong dari sebuah lubang, dia keluar dan dia sangat happy, dia loncat, jatuh lagi ke lubang yang sama. Jadi domba itu memang ya begitulah, bodoh gitu. Itu sebabnya di luar daripada Tuhan, kita itu gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan hikmat dunia yang kita pikir kita hebat, justru akan menjerumuskan manusia ke dalam lubang yang makin jauh. Manusia seringkali berpikir dia pandai. Dan di luar Tuhan, dia menggunakan hikmatnya dia, logikanya dia. Dan di ujung daripada itu semuanya malapetaka. Dan itu sudah terbukti kepada banyak orang. Jadi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan sumber dayanya sendiri, itu ujungnya pasti sangat tidak baik. Karena orang itu berarti berdiri di hadapan Tuhan dan katakan saya tidak butuh Tuhan. Padahal semua manusia diciptakan sama Allah Elohim. Berarti kalau dia yang menciptakan manusia, dia adalah sumber daripada kehidupan. Kalau dia sumber daripada kehidupan, kok kita mau cari lagi sumber-sumber yang lain untuk membuat kita puas? Nggak bisa. Makanya Mazmur Daud ini mengatakan di awal, di dalam dia kita tidak akan kekurangan, gitu loh. Walaupun kamu berhadapan masalah dan lain sebagainya, kamu tidak akan kekurangan. Makanya Yakobus katakan semua the perfect gift, semua yang baik dan makin sempurna, anugerah yang sempurna, sudah disiapkan sama dia. Bahkan di dalam sebuah kesesakan hidup pun itu ada sebuah pemberian yang sangat berlimpah dalam hidup kita. Jadi bahkan Tuhan menggunakan hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam dunia untuk membuat hidup kita makin berlimpah. Itu sebabnya yang saya selalu jelaskan dan selalu ingatkan jemaat, berkelimpahannya itu selalu yang Tuhan kejar adalah yang di dalam sini. Selalu gitu. Jadi di dalam sebuah masalah, bahkan Tuhan menggunakan itu masalah menjadi sebuah kesempatan untuk membuat kita hidupnya karakternya berlimpah di dalam sini. Kan makanya Paulus bilangnya sangat jelas, di depan sebuah kesengsaraan, kalau kamu tekun, kamu akan tahan uji. Tahan uji itu sebuah karakter bahasa Inggrisnya, persevere, karakternya yang tahan uji. Dan kemudian ketika menjadi orang-orang yang tahan uji, akarnya luar biasa di dalam hidup itu sebuah kelimpahan hidup yang luar biasa sebenarnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kalau kita lihat, kita pelajari dan akhirnya kita mengerti kelimpahan yang Tuhan janjikan itu dahsyatnya luar biasa, tidak akan kekurangan engkau. Nah, jadi di luar daripada gembalanya nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya Alkitab mengutarakan kita ini di luar Tuhan seperti domba yang terhilang, domba yang betul-betul nggak ada arahnya. Nah, kalimat tidak akan berkekurangan itu kemudian dipertajam sama Yesus berkali-kali. Dan menjadi sebuah metafor-metafor yang luar biasa. Salah satunya yang saya suka adalah, kamu adalah ranting, aku adalah pokok anggur. Itu menjadi doa saya waktu saya sakit. Tuhan, aku kan ranting, aku kan melekat kepada pokok anggur. Kalau pokok anggurnya gak punya kanker, aku gak punya kanker dong berarti. Kan nutrisinya mengalir ke rantingnya. Tuhan, aku terima loh Tuhan, nutrisi kesembuhan hari ini. Kan gak akan kekurangan soalnya. Itu sebabnya hari ini kalau kita berdoa, ya, makanya Tuhan selalu katakan apa? Kalau kamu berdoa, itu bukannya berarti Tuhan gak tahu kebutuhanmu. Bahkan Alkitab mengatakan begini, aku sudah tahu apa yang kamu
inginkan atau kamu butuhkan, itu yang paling tepat, butuhkan. Minta sama saya. Dengan kata lain, sebuah pernyataan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan saya terima dan saya deklarasi bahwa semua kebutuhan saya sudah Tuhan penuhi dan siapkan bagi saya, gitu loh. Makanya di perumpamaan-perumpamaan yang diutarakan itu menjadi perumpamaan yang sangat dalam artinya. Salah satunya yang ketika saya baca tuh saya sampai merinding, itu adalah ketika dia lagi jelasin kepada orang Farisi tentang prinsip yang namanya akses. Itu kan dahsyat. Coba lihat ya, Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, ini waktu bungsu mau pergi ya. Bungsunya mau pergi dari rumah, ini cerita tentang anak yang terhilang. Anak yang terhilang bukan satu aja loh, dua-duanya terhilang. Ya, nanti satu hari kita bahas tentang dua-duanya. Karena bungsunya terhilang, yang sulung juga terhilang. Nah, waktu bungsunya mau pergi, dia mengutarakan sebuah kata yang sangat luar biasa, yang patut kita mengerti. Dia bilang begini, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Harta milik kita itu adalah sebuah kesadaran bahwa si bungsu tahu bahwa selama saya tinggal sama Tuhan atau selama saya tinggal sama Bapak saya yang merupakan sumber atas segala sumber, saya punya akses kepada Bapak saya. Apa yang Bapak saya punya, kan hebat. Berikan harta milik kita, dia bilang gitu. Nah, kemudian ini yang mengerikan, dia kemudian memutuskan hubungan akses kepada sebuah status kepemilikan. Ini yang mengerikan. Dia gak mau lagi punya akses, dia gak mau lagi melekat kepada pokok anggur, dia gak mau lagi melekat kepada sumbernya. Dia bilang apa? Sekarang berikan harta yang menjadi milik kita. Terus kemudian dia katakan begini, yang menjadi hakku. Dia melepaskan sebuah status akses kepada kepemilikan. Saya gak mau. Saya mau punya sendiri. Padahal manusia bukan pemilik, manusia adalah pengelola. Milik daripada Bapak. Dan itu menjadi sangat bahaya. Dan kemudian akhirnya ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kita sudah tahu kisah ini. Waktu si bungsu pergi, akhirnya hartanya semuanya habis. Karena semua yang manusia rasa memiliki pasti habis. Prinsipnya gini, perhatikan ini baik-baik. Di dalam semua kepemilikan, di dalam paradigma pemilikan, apa yang terlepas dari tangan akan terlepas dari hidup. Tetapi di dalam akses, apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup karena supply jalan terus. Makanya Tuhan bilang apa? Belajar memberi. Karena supply jalan terus. Belajar memberi. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena yang ada di dalam tanganmu bukan punyamu. Supply jalan terus, kamu tenang aja. Itu maksudnya. Jadi kalimat harta milik kita itu dahsyatnya luar biasa sebenarnya. Mungkin sering dibacanya cepat-cepat. Ini dia lagi kasih tahu loh, perumpamaan ini kepada orang Farisi. Dia bilang sama mereka, kamu orang-orang agamawi, kamu berusaha untuk melekat kepada Tuhanmu. Kalau kamu tinggal di dalam saya, kalau kamu mengerti prinsip kerajaan, kamu akan paham bahwa sebenarnya kamu tuh melekat kepada sumber atas segala sumber. Itu yang dia lagi kasih tahu. Ini luar biasa, ini ayat dalam sekali. Ini kalau kita ngerti, kita akan mengerti Mazmur 23 ayat 1, kita gak akan kekurangan apapun, karena melekat kepada sumbernya. Itu sebabnya Paulus bilang apa? Aku bermegah di depan kesengsaraan hidup, karena aku tahu supply jalan terus. Supply jalan terus. Nah, ini merupakan sebuah opening daripada Mazmur 23 yang sangat indah, karena setelah itu dia akan membahas, Daud akan membahas sebuah kalimat-kalimat atau sebuah pengertian-pengertian yang sangat luar biasa dan sangat indah. Dan dia mulai, ingat ya, kamu melekat kepada sumbernya. Yohanes 10 ayat 11 mengatakan begini. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bayangin, gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Itu makin dipertajam lagi. Bukan sekedar aku hanya sumber, aku juga sumber dari proteksi kehidupanmu. Bukan sekedar kehidupan jasmanimu, tetapi kehidupan rohani dan jiwamu yang akan terus hidup selama-lamanya. Tubuh ini menjadi tubuh yang fana, nanti satu hari kembali ke dalam tanah. Jiwa dan roh kita hidup selama-lamanya. Aku adalah protektor, aku adalah
Tuhan yang memproteksi jiwa dan rohmu untuk selama-lamanya aku mati buatmu, supaya engkau ketika engkau terima aku sebagai juru selamat, jiwa dan rohmu diselamatkan sampai selama-lamanya. Itu gembalanya sampai bilang begitu. Jadi bukan sekedar hanya sebuah suplai kehidupan yang kita hidupi hari ini, bahkan untuk masa depan kita dan kekekalan roh dan jiwa kita yang nanti akan hidup selama-lamanya dengan Dia, itu sudah diproteksi sama Dia dengan sebuah keselamatan lewat karyanya yang di kayu salib. Kan hebat. Hebatnya luar biasa Tuhan kita. Itu dimulai sama Daud seperti itu. Dia mulai bangun Mazmur 23 dengan prinsip itu, dan kita patut mengerti itu dengan benar. Gak akan kekurangan aku, itu sangat dalam artinya. Nah, ketika kita ngerti itu, dia mulai masuk kemudian ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga itu merupakan sebuah rangkaian yang sangat indah, dan urutannya harus seperti itu. Ayat yang kedua dikatakan begini. Ia membaringkan aku, ya, di padang yang berumput hijau. Itu kata paksaan. Dibaringkan di padang yang berumput hijau. Domba tuh suka ngeyel kemana-mana, sampai harus dipaksa gitu. Domba itu kalau udah dibaringkan agak-agak susah untuk bangkit. Apalagi kalau dia udah kebalik begini. Dia kalau nggak dibalikin mati dia. Dia kalau kena air di sungai, terus bulunya keberatan kena air, bisa hanyut dia. Jadi untuk supaya dia dibuat tenang gitu ya, dia dibaringkan di padang yang berumput hijau. Itu kata paksaan, dibaringkan. Kemudian berikutnya dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, artinya apa? Di padang yang berumput hijau. Ini maksudnya semuanya padang yang berumput hijau itu adalah sebuah perhentian di dalam Tuhan. Perhentian itu maksudnya bahasa Inggrisnya rest, istirahat di dalam Tuhan. Apa? Pikiran dan hati. Manusia bisa sesibuk-sibuk apapun, dan kalau pikiran dan hatinya ikutan sibuk dan ikutan akhirnya dengan ritmenya dunia, bukan ritmenya kasih karunia-Nya Tuhan, dia stres. Dia akan stres. Dia nggak akan bisa mengambil keputusan dengan benar. Itu sebabnya setiap hari ketika saya bangun pagi, salah satu doa yang saya naikkan adalah, saya selalu mengatakan begini, coba lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini doa saya kalau pagi-pagi saya melakukan sebuah pertukaran. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan ya segala kekhawatiranku kepadamu, sebab Engkau yang memelihara aku. Walaupun aku mungkin belum merasakan kekhawatiran. Tukarnya sama apa? Tukarnya sama sesuatu yang Tuhan sudah tinggalkan bagi saya. Ada di mana ayatnya? Yohanes 14 ayat 27. Segala kekhawatiranku yang mungkin aku akan rasakan, atau mungkin kita udah rasakan dari pagi, mungkin dari kemarin juga gitu ya. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku serahin lo Tuhan. Gak enak nih hati gue kayak gini, aku serahkan lo Tuhan. Kita deklarasi, kita serahkan. Kemudian bilang begini, Tuhan aku tukar Tuhan hari ini dengan damai sejahtera, karena Yohanes 14 ayat 27 mengatakan begini, damai sejahtera telah kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Damai yang aku berikan adalah damai selagi ada badai. Damai yang dunia berikan, damai setelah badainya selesai. Beda ya. Makanya dia katakan begini, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ini yang saya katakan kalau pagi-pagi, Tuhan aku serahkan semua kekhawatiranku. Kalau mungkin aku belum merasakan, kalau sampai ada nanti siang, Tuhan aku udah tukar loh Tuhan. Tukar dengan apa? Damai sejahtera yang telah ditinggalkan bagi kita. Yesus tahu salah satu yang ditinggalkan untuk kita bukan sekedar Roh Kudus saja, tetapi Roh Kudus yang membawa dan mengandung damai sejahtera, karena dia tahu manusia akan berhadapan dengan banyak hal-hal kegelapan di dalam dunia, karena mata kita akan melihat hal-hal buruk, penyakit, dan masalah dalam hidup ini. Itu sebabnya dia bilang gini, aku tahu nak, kamu akan tetap tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh. Kamu butuh damai sejahtera. Itu adalah sesuatu yang sering sekali gak dibahas, atau cuman secara klise saja, dan akhirnya kita gak terima, dan hidupnya akhirnya terus mikir. Makanya dia bilang begini sama Marta, kenapa sih kamu sibuk banget? Itu bicara soal pikiran dan hati.
itu bicara soal sabat yang artinya adalah yang sudah dikasih tahu sama Yesus bukan harinya lagi. Tapi sabat yang sebenarnya yang dia ajarkan, makanya dia buat mujizat sengaja di hari sabat. Dia katakan hari sabat yang sebenarnya itu adalah pikiran dan hatimu masuk ke dalam perhentianku. Itu maksudnya. Ada ayatnya, bentar kita baca. Ada. Detailnya ada semuanya. Jadi kalau kita ikuti ini dengan benar, kita merdeka akhirnya. Karena Mazmur 23 itu mengandung semua petunjuk-petunjuk kehidupan hari-hari ini. Relevan luar biasa Alkitab kita kok. Gak pernah ketinggalan zaman kok. Karena ditulis sama sebuah sumber yang mengetahui dan menciptakan kehidupan ini. Makanya kalau ada orang bilang Alkitab nggak bisa dijadikan patokan, ya apa yang bisa dijadikan patokan? Instagram, YouTube, mana bisa? Itu hanya satu-satunya buku manual kita. Kita hidup tuh pakai buku manual. Kita kalau beli mobil, beli apalagi, beli motor, beli HP, elektronik, kan ada buku manualnya. Buku manualnya selalu bilang apa? Kalau terjadi kerusakan, bawa ke dealer resmi, betul nggak? Kalau nggak dibawa ke dealer resmi, kita nggak tanggung loh. Kalau terjadi kerusakan lebih lagi. Kalau terjadi kerusakan di dalam sini, bawa ke dealer resmi. Salah satunya hari Kamis di tempat ini, amin. Jangan bawa ke tempat lain. Nggak ada jawaban di tempat lain. Nggak dijamin nanti akhirnya. Buku manualnya apa? Alkitab. Tapi seringkali buku manual nggak dibaca. Kita kalau kita beli HP deh, nggak usah beli mobil apalagi yang pernah dibaca. HP deh, kita buka boxnya. Di paling atas apa? Bukan produknya, buku manual langsung di paling atas. Itu buku manual namanya The Manufacturer Mind Manual, itu artinya begitu. Pikiran daripada sang pabrik. Si pabrik lagi ngasih tahu sama pengguna, nih loh, kalau kamu beli produknya saya, kamu tuh harus menggunakannya seperti ini. Ini ada larangan-larangannya, jangan dimasukin ke air misalnya, nanti rusak. Terus kemudian ada benefit-benefitnya juga loh, kamu ada fitur-fitur yang hebat loh, kamu bisa pakai di sini. Gitu, itu semua ada di buku manual. Yang kita lakukan apa? Kita buka boxnya, buku manualnya kita pegang, kita lempar straight, kita ambil HP-nya, hehe, HP baru. Terus kita utak-atik sendiri. Ini gimana sih caranya? Ada di buku manual. Terus kemudian beberapa hari kemudian, saya pernah 1 tahun kemudian, ih HP ku bisa begini ya? Ya ampun Bill, dari dulu juga udah bisa. Enggak, dulu nggak bisa. Bisa, kamu aja nggak baca buku manualnya. Dan akhirnya yang parah, kita mulai tanya sama orang lain, HP aku bisa ngapain aja ya? Gitu. Yang harusnya kita tanya sama buku manual. Nggak pernah dibaca buku manual. Baca Alkitab. Itu petunjuknya detail di situ. Kalau kita ikutin itu, luar biasa kita. Nah itu sebabnya yang kemudian Alkitab katakan masuk ke dalam sabat, itu ada di Ibrani. Coba lihat ya, ini ayat luar biasa. Ibrani pasal yang keempat, ayat 10 dan ayat 11. Nah perhatikan, ada satu kalimat di sini, ada satu kata maksud saya. Ya ini pembelajaran untuk kita ya. Di perjanjian baru, semua keselamatan itu pakai iman, bukan pakai usaha. Pakai iman. Kalau kita mau baca tentang prinsip kasih karunia keselamatan yang vulgar tuh di kitab Galatia, di kitab Roma juga begitu. Itu ditulis sama Paulus luar biasa. Dia lagi ngajarin sama kita proses justification. Ketika kita menerima Yesus, kita dibenarkan tuh, proses dibenarkan tuh seperti apa? Nggak pakai upaya, nggak bisa. Pakai iman. Nah itu sebabnya Alkitab di perjanjian baru jarang menggunakan kata berusaha. Hayo kamu harus berusaha ya gitu. Jarang. Karena semuanya pakai iman kita di dalam sini, baru kita merdeka akhirnya. Ya. Nah ini sebuah kata yang seperti tadi kita baca, dibaringkan di padang berumput hijau. Itu seperti kayak dipaksa gitu loh. Ya. Ibrani 4 ayat 10. Barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Perhatikan ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha. Nah loh, untuk masuk ke dalam perhentian itu, berusaha untuk masuk ke dalam rest, istirahat pikiran dan hati di dalam Tuhan, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Orang yang hidupnya, pikiran dan hatinya tidak masuk ke dalam istirahat di dalam Tuhan, damainya Tuhan maksudnya, dikatakan dia akan mengikuti contoh ketidaktaatan. Maksudnya adalah dia akan mengambil keputusannya salah, karena gak tenang hidupnya. Coba lihat ya,
Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang kedua. Kita balik lagi ya. Dikatakan begini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Oke? Di padang yang berumput hijau. Masuk ke dalam perhentianku. Itu sabat yang luar biasa. Pikiran dan hatimu masuk ke dalam damai sejahtera. Kemudian apa? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ketika damai sudah kita terima, yang sudah ditinggalkan sama Tuhan, jiwa kita tenang. Setelah jiwanya tenang, perhatikan ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan begini, Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Damai membawa kepada ketenangan, ketenangan membawa kita kepada kesegaran. Perhatikan ini baik-baik. Ya. Damai itu adalah salah satu bagian daripada buah roh. Oke? Buah roh. Orang yang tenang belum tentu ada damai. Orang yang ada damai pasti ada ketenangan. Bingung kan? Nah, gini penjelasannya. Damai itu salah satu dari buah roh. Ketenangan itu letaknya di dalam jiwa. Ketenangan bisa terusik kapan saja. Damai sejahtera tidak bisa dicuri sama iblis. Karena letaknya di dalam roh manusia. Apalagi yang ada di dalam roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu ada buah roh namanya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Semua yang letaknya di dalam roh gak bisa dicuri sama iblis. Ketenangan bisa dicuri. Orang yang masuk ke dalam damai sejahtera, jiwanya tenang. Itu sebabnya dikatakan masuk ke dalam perhentianku, dibaringkan di padang berumput hijau, tenang kamu. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan kamu akan segar. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, ya. Kemudian setelah berbuah pada musimnya dikatakan daunnya tidak akan layu. Betul? Apapun yang diperbuatnya berhasil. Daunnya tidak akan layu itu maksudnya musim boleh berubah, daun tidak akan layu. Itu sebabnya ada yang namanya musim gugur di negara 4 musim. Musim gugur itu ketika pohonnya tidak memberikan nutrisi kepada ranting-ranting karena harus menyimpan nutrisinya untuk musim dingin. Supaya pohonnya survive. Jadi akhirnya yang terjadi adalah karena daun-daun itu gak punya nutrisi, rontok semuanya. Jadi jelek pohonnya, jadi gak punya daun. Daun adalah mahkota dari pohon. Jadi kalau gak ada daun ya jelek kelihatan pohonnya kan. Sama seperti manusia kalau gak ada rambutnya. Nah, itu sebabnya ketika kita ngerti itu, akhirnya kita juga paham tentang prinsip pohon ini. Ketika setelah melewati musim dingin terjadi musim apa? Semi. Di musim itu nutrisinya disalurkan kembali ke dalam ranting-rantingnya, timbul daun-daun yang baru kan. Jadi pohonnya tuh tergantung sama musimnya aja. Dia harus pakai kekuatannya sendiri untuk survive. Firman Tuhan katakan begini, musim boleh berganti, daunmu tidak akan layu. Karena kekuatan kemuliaan Tuhan selalu hinggap dalam hidupmu. Di dalam semua musim dalam hidupmu. Itu sebabnya orang Kristen ketika ada masalah seringkali didatengin sama orang ini. Kok kamu beda ya? Kok kamu kayak ada damai ya? Kok kamu masih bisa tersenyum ya? Itu damai sejahtera, itu sukacita. Beda makanya. Daunnya tidak akan layu, itu maksudnya. Dan ayat yang ketiga dikatakan, ya ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Urutannya jadi seperti itu. Masuk ke dalam perhentian Tuhan, dibaringkan di padang yang berumput hijau. Ya. Kemudian kita akan tenang, jiwa kita segar, mengambil keputusannya benar. Urutannya begitu. Setelah segar menuntun aku ke dalam jalan yang benar, keputusannya benar akhirnya. Ini luar biasa. Ini dalam hidup ini setiap hari yang kita butuhkan itu makanya. Makanya sesibuk apapun selalu bilang gini, Tuhan, pikiran dan hatiku masuk dalam perhentian-Mu ya Tuhan. Apapun kesibukanku Tuhan, aku mau supaya pikiran dan hatiku rest in You. Ritmenya Tuhan, bukan ritmenya dunia. Tubuhnya pakai ritme dunia gak apa-apa deh, memang sibuk kok. Tapi pikiran dan hatinya selalu ditawan di dalam damainya Tuhan. Ngomong itu setiap hari. Karena rugi loh. Karena damai sejahtera telah ditinggalkan sama Tuhan. Rugi kalau gak diambil. Nah Tuhan mau kita deklarasi. Tuhan mau kita ucapkan lewat mulut kita, Tuhan udah ditinggalin loh Tuhan. Aku terima ya Tuhan. Aku ambil loh Tuhan. Aku serahkan semua kekhawatiranku loh Tuhan. Lihat. Nanti tiba-tiba ya, tanpa kita sadari, kenapa ada hikmat Tuhan ya. Itu selalu gitu. Kemudian ayat 4, ayat yang sangat-sangat populer, dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini urutannya kan luar biasa. Pertama kali dikasih tahu sama Daud, kamu gak akan kekurangan apapun, kamu melekat kepada sumbermu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu sedetik pun. Sumber, melekat.
Kemudian kamu tenang ya, karena dia sudah memberikan kepada kamu ketenangan, damai sejahtera. Nah, ketika ada masalah, kamu udah ngerti bahwa kamu berjalan bersama dengan sumber atas segala sumber. Itu sebabnya ayat 4 mengatakan sekalipun, dimulai dengan kata sekalipun, aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu, itu adalah pentungannya gembala kalau ada serigala, dan tongkatmu, kalau sampai dombanya keluar jalur ditarik sama tongkatnya, itu yang menghibur aku. Itu firman Tuhan. Ditulis sama seseorang bocah yang ketika umur 19 tahun disuruh sama bapaknya Isai pergi ke lembah Tarbantin membawa roti dan keju untuk kakak-kakaknya yang sedang bertempur melawan bangsa Filistin yang dipimpin sama Goliat. 1 Samuel 17 menceritakan kisah ini dengan sangat detail, dengan sangat luar biasa. Bangun pagi, Daud gak akan tahu bahwa hari itu dia akan berhadapan sama Goliat. Hari itu, pagi itu, ketika dia bangun pagi, dia gak pernah tahu bahwa dia akan tercatat di dalam sejarah seorang bocah yang menyelamatkan sebuah bangsa. Dia gak pernah tahu. Yang dia tahu adalah dia akan kembali ke dalam padang, dia akan mengembalakan kambing dan domba bapaknya, dan jumlahnya gak terlalu banyak, dan itu yang dilakukan secara setia hari lepas hari. Perhatikan ini baik-baik. Di dalam padang itu, ketika orang tidak lihat, dia mengalami Tuhan, dan dia sudah biasa merobek rahangnya singa dan beruang, dan tidak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Karena hidupnya bukan sekedar mengerti firman, hidupnya dikuasai sama firman. Itu Daud. Dan betul-betul itu yang dia tabur hari lepas hari. Gak ada yang tahu. Dan ketika Tuhan tahu momennya, waktunya, kairosnya Tuhan, ketika ini bocah sudah siap, hidupnya dibawa naik sama Tuhan. Dia bangun pagi. Nanti Bapak Ibu baca sendiri, saya gak punya waktu. 1 Samuel 17. Dia bangun pagi, bapaknya bilang gini, sini Ut, kamu jangan gembalain domba kambing hari ini, udah simpen aja dulu, biarin aja. Ini tolong bawa keju sama roti ke kakak-kakakmu di lembah Tarbantin. Di mana tuh? Google Map aja ribet amat sih. Dia bawa roti sama keju, bocah 19 tahun, ke lembah Tarbantin. Sampai di lembah itu, dia ngeliat ini, loh, perang toh. Loh, itu bangsa Filistin. Terus dia liatin kakaknya marah sama dia. Ngapain kamu kesini? Saya kasih ayatnya aja ya, coba lihat nih. 1 Samuel 17. Lihat ayat yang ke 26. Ini adalah sebuah perikop yang sangat membuat saya merinding. Bapak Ibu harus mengerti ayat ini ya. Jadi gini, dia datang. Dia lihat semuanya ketakutan mukanya, ya kan? Karena ngadepin Goliat. Ingat ya ceritanya, Goliat bilang begini, ayo kita perang satu sama satu aja, daripada matinya nanti makin banyak. Kalau kamu kalah sama saya, satu sama satu ya, duel ya, kamu seluruh bangsamu nyembah saya. Kalau saya kalah, saya nyembah kamu. Itu isinya. Karena dia begitu yakin dia akan menang. Ya raksasa kok, ya kan? Daud datang kan? Semua ketakutan kan di situ kan? Semua ketakutan. Ini kalimat yang keluar dari mulutnya seorang bocah yang hidupnya dikuasai firman. Ya, ini kebenaran yang dia kasih tahu ini adalah kebenaran yang mereka semua udah tahu. Coba lihat ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah Filistin yang tak bersunat ini? Perhatikan ini. Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Oke. Ini pengertiannya. Sunat itu adalah tanda penyertaan Tuhan saat itu kepada bangsa Israel. Semua musuhnya Israel itu nggak bersunat. Jadi pengertiannya gini, perhatikan ini baik-baik. Ini kulturnya mereka, dan ini adalah pengalaman mereka dengan Tuhan mereka pada saat itu. Jadi kita harus mengerti kulturnya mereka. Sunat itu lambang daripada penyertaan Tuhan. Jadi waktu Daud datang, dia bilang begini, loh, kita ini kan bersunat, kita ini punya penyertaan Tuhan. Dia itu nggak bersunat loh guys, dia ngomong gitu.
karena dia nggak bersunat, itu berarti dia nggak punya kuasa atas kita. Dia nggak punya Tuhan yang menyertai dia, itu maksudnya. Paham ya? Jadi dengan kata lain dia ngomong begini, loh kamu tuh kirim siapapun menghadapi dia, pasti kamu menang. Kamu mau kirim prajurit yang paling cungkring, paling kecil, menang kamu. Karena kamu bersunat. Nah, kebenaran ini apakah bangsa Israel udah tahu? Sudah tahu. Tapi karena nggak dihidupi, mereka akhirnya ketakutan. Sama seperti orang Kristen yang tahu ayat tapi nggak dikuasai sama ayat itu, membutuhkan seorang temannya yang datang kepada dia bilang gini, loh kamu jangan sedih dong, kamu jangan takut dong, kan Tuhan kita lebih besar gitu loh. Apakah dia tahu ayat itu? Udah tahu. Dia ngomong gini, aku tahu sih, tapi kenapa ya waktu kalau kamu ngomong kok beda ya gitu. Nah, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kenapa? Aku tahu loh itu ayat, tapi waktu kamu ngomong kok beda ya? Karena hidup orang itu dikuasai firman. Sampai-sampai waktu ketika itu terjadi, yang terjadi adalah begini, ya. Ayat 31. Perhatikan 1 Samuel 17 ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Itu kalimat biasa loh, itu kalimat yang mereka udah tahu. Kenapa itu terdengar dan kemudian disampaikan kepada raja akhirnya? Karena orang yang hidupnya dikuasai firman kalau ngomong pasti ada urapan. Dikatakan begini, lalu diberitahukanlah kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. Ini bukan sesuatu yang baru, mereka semua udah tahu bahwa mereka bersunat dan mereka disertai Tuhan gitu loh. Kenapa sampai bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju dipanggil berhadapan sama raja? Karena ketika ngomong berbobot karena udah ngalamin Tuhan sehari-hari di padang. Saya nggak akan baca lagi, nanti Bapak Ibu baca secara detail. Kira-kira begini nih, Saul ngomong gini, kamu kredibilitasnya apa? Siapa kamu? Saya tuh bukan siapa-siapa lah bos, saya cuma anaknya Isai kok. Loh kamu tahu itu orang siapa? Itu orang udah dari kecilnya dia lahir udah perang, mungkin di rahim ibunya udah perang juga dia. Saking jagonya kamu nggak ngerti, lihat kebesaran kuasa daripada musuhnya. Daud dengan tenangnya bilang begini, Raja, saya sudah biasa merobek rahang singa dan beruang di padang, karena mereka adalah makhluk yang tidak bersunat. Itu sebabnya saya berani, karena saya tahu posisi saya di dalam Tuhan. Goliat bodoh aja, bentuknya aja beda. Dia juga gak bersunat raja. Bapak Ibu, nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Ya udah deh, kamu ngadepin dia. Dikasih baju perang dia mau gak? Keberatan raja. Loh, kamu mau bawa apa? 5 batu, umban, tas kecil buat batu sama tongkat. Diketawain, pasti diketawain sama kakak-kakaknya juga. Ngawur aja kamu. Diketawain juga sama Goliat toh. Dia gak peduli. Karena hidupnya dikuasai sama kuasa Tuhan. Dia ngerti apa yang kecil di tangannya kalau bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Bahkan dia yang mendekati Goliat, bukan Goliat dekatin dia. Kita sudah tahu ceritanya, mati Goliat. Itu sebabnya dia tulis ayat 4. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, bahasa Inggrisnya lebih jelas, though I walk through the valley of the shadow of death. Jadi cuman lewat, nggak menetap di lembah kekelaman, cuman lewat. Dan karena dia udah sebut bahwa aku tidak akan kekurangan apapun, dia tahu, dia paham, walaupun melewati lembah kekelaman, dia berjalan bersama sumber atas segala sumber. Kan cuman lewat. Dan di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan the valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Kenapa dia tulis lembah bayang-bayang maut? Karena dia tahu di dalam lembah yang segelap itu pun, kenapa ada bayangan? Karena ada cahaya di situ. Siapa cahaya itu? Tuhan hadir di situ. Berjalan bersama dia. Dan dia sebut lembah bayang-bayang maut karena dia tahu bayangan tidak akan pernah bisa melukai kita. Nggak ada berita bapak-bapak mati ditabrak bayangan truk, mana ada. Karena bayangan nggak bisa melukai kita. Dan kenapa disebut bayangan? Karena seringkali iblis selalu membesar-besarkan masalah. Bayangan seringkali kelihatannya lebih besar daripada aslinya.
Itu sebabnya dia sebut the valley of the shadow of death. Bayang-bayang maut aja. Dan aku lewat loh, I walk through bahasa Inggrisnya. Ini semuanya udah di set narasinya sama dia. Dan kemudian ayat yang kelima, secara luar biasa, dia katakan, Mazmur 23 ayat yang kelima, dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di depan lawanku, pialaku melimpah, itu ada urapan, berarti ada hikmat Tuhan menghadapi musuh. Dan bahkan engkau bisa makan di situ. Secara jasmani, secara rohani, Tuhan sediakan makanan di situ. Ingat, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya feast, bahasa aslinya, hidangan besar. Tamunya cuman kita sama Tuhan di hadapan musuh kita. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, lembah kekelaman apapun, malam hari kita tidur nyenyak. Dan secara jasmani kita gak akan stres. Kita bisa makan. Saya punya foto di kamar saya, ada 3 selang nancep di sini. Satunya transfusi, satunya kemo, satunya antibiotik. Istri saya fotoin, saya makan 2 ayam bakar, porsi ayam bakar sebesar-besar ini saya makan dengan lahap. Sampai istri saya bilang gini, kok kamu bisa makan sebanyak itu? Saya kutip ayat ini, ia menyediakan hidangan di depan lawanku. Dokter sampai bingung, Pak, orang yang kanker kayak Bapak gak mungkin bisa nafsu makan. Kenapa Bapak makannya sebanyak-banyak itu, Pak? Sampai salah satu dokter bilang gini, salah satu yang membantu pemulihan Bapak makannya gila banget Pak katanya setiap hari. Dari pagi sampai malam, makan karbohidrat, makan es krim sebanyak-banyaknya, sampai gak hilangan nafsu makan. Saya bilang, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Dan akhirnya ayat yang ke-6 ditutup dengan sesuatu yang luar biasa. Daud katakan begini, Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengikuti itu berarti mengejar saudara dan saya. Saya tutup dengan ini ya. Saya suka minum kopi. Siapa yang suka minum kopi? Ada? Ada ya? Oh lumayan banyak ya. Ada yang suka espresso? Oke, makin sedikit. Double espresso? Makin sedikit lagi. Triple espresso? Oh cuman saya mau bapak ini. Kita umat pilihan Pak. Jadi saya suka kopi. Jadi saya tahu mesin kopi lah ya. Jadi satu hari, beberapa tahun yang lalu ya, saya ngeliat-liat mesin kopi. Aduh, bagusnya ya. Kok mahal ya gitu. Buat di rumah maksudnya. Ya udahlah, saya udah punya satu sederhana lah ya, tapi ini mahal nih. Gini. Terus saya lihat-liatin aja terus sama istri saya. Aduh, lucu ya gitu ya. Nanti satu hari ya. Terus di satu hari istri saya tuh punya keluarga tinggal di Bandung. Jadi kami sering ke Bandung. Jadi kita lagi di mobil nih sebelum ada bus ya. Kita di mobil mau pergi ke, kan mertua tinggal di sana, kakaknya, kokonya dia tinggal di sana. Jadi kita mau pergi ke rumah orang tuanya. Di mobil kita cuma berdua. Yang tahu saya mau mesin kopi itu cuma saya, Tuhan sama istri saya. Udah nggak ada yang lain yang tahu. Ngobrol-ngobrol berdua gitu. Terus lihat-liatin lagi. Terus istri saya mulai lihat kan tenang di mobilnya. Iya ya bagus ya gitu. Udah. Terus sampai di Bandung dia bilang gini, si mami sama papi belum siap katanya. Kita ke rumah koko aja dulu, ke rumah kakak deh. Ya udah sampai di sana. Kira-kira jam 10 pagi. Masuk ke rumah kakaknya. Waktu masuk ke rumah kakaknya, tiba-tiba saya lihat mesin kopi yang kita lihat yang saya pengen ada di situ. Ada di rumah kakaknya. Terakhir saya ke sana nggak ada. Jadi berarti baru beli kan. Saya gini, itu mesin kopinya. Oh iya loh, persis sama. Ih, dia punya loh gitu. Ih, terus istri saya bilang gini, aku coba buatin ya gitu. Istri saya tuh agak cepat sama panel-panel gitu. Jadi cuma lihat buku sebentar dia udah ngerti gitu. Mau kamu double espresso gitu, pencet-pencet sama dia. Jadi ya, saya bilang, wah enak banget emang. Karena itu dari beans gitu, digerain jadi fresh kopinya kan. Udah minum dengan tenang. Setelah udah mau pulang, kakak ipar saya ngomong gini, Bill, suka kopinya? Suka, enak. Itu mesinnya aku beli dari 2 minggu lalu, nggak pernah aku pakai loh. Aku masih minum kopi tubruk. Lah gimana sih? Istri saya bilang, kenapa nggak pakai? Pusing, tombolnya banyak banget. Dia bilang gini, itu buat kamu aja, bawa pulang. Buat saya. Iya. Saya masih kan gak enak baru beli. Janganlah, gak apa-apa bawa pulang aja daripada gak dipakai di sini. Kan kamu bisa pakai di sana. Karena kamu suka ada teman-teman ke rumah, udah beli, bawa pulang aja, udah. Bapak Ibu, saya ke Bandung ngomongin mesin kopi yang itu. Saya pulang bawa mesin kopi persis itu
Yang tahu cuman saya, istri saya sama Tuhan. Itu namanya kebajikan dan kemurahan mengikuti dirimu. Persis sama. Itu kan saya ya. 2 minggu setelah itu, ini bagian istri saya. Jadi istri saya ditelepon sama temannya. Ci, gua nih baru beli penginapan di Ubud di Bali. Buat orang tua. Di villa bagus, belakangnya tuh ada sawah. Pokoknya bagusnya luar biasa. Ini orang teliti loh, temannya dia ini. Sangat teliti. Dia bilang gini, aku tuh salah beli Ci. Kenapa? Harusnya aku beli buat bulan Mei, aku belinya bulan April. Ini 2 tahun lalu. Jadi gimana? Aku mau refund gak bisa. Terus orang tuaku aku suruh pergi bulan April gak bisa juga. Jadi kalau gak dipakai kan angus. Buat kamu aja. Hanya gitu. Berapa hari? 2 hari. Di mana? Di Ubud. Di tengah minggu. Coba tanya Billy ada schedule gak? Oh bisa, saya bilang gitu. Pas lagi dari Surabaya bisa langsung ke sana. Udah gini aja, karena ini kan kesalahan aku juga, kan kalian juga nggak rencana ke sana. Udah tiket pesawat semua aku beliin deh. Kamu ke sana bawa baju aja. Nanti di airport juga aku minta penjemputan, aku kasih. Pokoknya kamu liburan tengah minggu lah. Ini kayaknya Tuhan memang mau kasih buat kamu, katanya gitu. Beneran. Sampai di sana di Ubud, kita buka tuh villa. Belakangnya bukan sekedar sawah, hutan, sawah, sungai, burung berterbangan di mana-mana. Istri saya nangis, duduk di situ nangis. Saya bilang gini, kenapa? Tiba-tiba dia ngaku, kamu tahu nggak di awal tahun aku sempat doa loh sama Tuhan, Tuhan pengen deh Tuhan di tengah-tengah minggu pergi berduaan aja, get away sama suamiku berdua gitu, di sebuah tempat yang belakangnya sawah. Kok bisa dapet? Sampai aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan kira-kira 2 malam juga nggak apa-apa Tuhan. Persis dapatnya 2 malam. Sampai saya bilang, lain kali jangan 2 malam, minta aja dong. Iya dong. Dikasih persis sama Tuhan 2 malam. Lain kali minta seminggu. Sedetail itu. Dan kalau itu saya nggak tahu. Yang tahu cuman istri saya sama Tuhan. Saya mau kasih tahu ini loh. Ini ya cuman mesin kopi sama villa di Ubud. Kalau sedetail itu Tuhan tahu, apalagi kebutuhan kita yang sangat penting. Kesembuhan, mujizat, pemulihan, Tuhan sudah siapkan bagi kita semuanya. Amin. Kebajikan dan kemurahan mengikuti kita. Baca ulang Mazmur 23, karena itu adalah Mazmur yang sangat indah, yang ditulis untuk saudara dan saya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.